Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa Waalaikumsalam. semuanya. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai gizi bersama Kak Fauziah ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait profil atau biodata perihal Kak Fauziah ini. Kak Fauziah ini nama lengkapnya Fauziah Nursabila, ahli media gizi. Kemudian beliau itu lulusan dari Poltekkes Kemenkes Bandung pada tahun 2017. Nah, beliau berusia 25 tahun. Beliau sudah menjadi seorang ibu dari satu orang anak putra, ya kayak. Iya betul. Nah, saat ini beliau berdinas sebagai tenaga pelaksana gizi, ahli gizi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung. Nah, beliau pun aktif sebagai pengurus Persatuan Ahli Gizi di Kabupaten Bandung. Kemudian, beliau pun memiliki banyak pengalaman ya. Yang pertama itu sebagai Hmm. enumerator pemantau status gizi di Jawa Barat. Kemudian yang kedua sebagai enumerator riset kesehatan dasar di Jawa Barat. Yang ketiga sebagai ahli gizi rumah sakit swasta ternama di Kota Bandung. Dan yang keempat itu sebagai ahli gizi Rubai atau apa ya Kak? Rugby. Ruby Kota Bandung ya, Ruby Kota Bandung periode 2018 sampai 2022. Oh sampai sekarang berarti ya? Ya, Ya itu sedikit perkenalan tentang biodata Kak Fauzia. Baik, selanjutnya saya langsung uh, serahkan saja waktunya kepada Kak Fauzia untuk menyampaikan materi tentang gizi ini. Ya, silakan Kak. mm-mm. Oke, makasih banyak ya. Halo teman-teman yang baru gabung. Sebenarnya kita sama-sama belajar aja ya Teh ya. Saya juga masih fakir tentang ilmunya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan nantinya. Amin. Kita mau bicara tentang tetap bugar saat Ramadan dengan gizi seimbang ya Teh ya. Iya, siap. Mm-mm. Kalau Yoswim ini biasanya diikutin sama siapa aja nih Teh ininya sasarannya? Ibu, bunda-bunda, ayahanda ya? Ayah bunda. Iya, ayah bunda dari siswa-siswa Yosim anak-anak. Mm-mm, mm-mm. Oke, gimana nih Teteh puasanya? Lancar ya, udah setengah jalan. Iya. Alhamdulillah lancar Iya. ya jalan ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, kalau ngomongin tentang gizi seimbang saat Ramadan ini, eh teman-teman di rumah pasti saat buka dan saat sahur makannya udah bagus belum? Nah, udah ini belum apa nih ada goals-goals tertentu nggak? Saat Ramadan biasanya pengen ada aja ya yang kayak pengen goalsnya puasa sekalian diet gitu. Nah, betul. Ada ya yang kayak gitu Ada. ya. Sebenarnya kita bakalan turun berat badan dengan eh gizi seimbang teh. Sebenarnya nggak cuman pola makan gizi seimbang itu nggak cuman saat Ramadan. Sehari-hari juga baiknya kita menerapkan gizi seimbang teh. Di mana gizi seimbang teh kalau teteh tahu nih slogan gizi di Indonesia dulu itu yang 4 sehat 5 sempurna teteh tahu? Iya tahu. Iya tahu. Tahu ya. Sebenarnya itu telah diganti. Teteh tahu nggak digantinya sama apa? Nah, udah diganti tapi lupa gak tahu apa ya. Diganti sejak 2014 itu menjadi pedoman gizi seimbang. Yang Oh, pesannya itu ada 10. Bisa teman-teman cari ya. PR buat teman-teman yang udah join nih. 10 pesan gizi seimbang. Nah, itu tuh di dalamnya pengaplikasiannya si gizi seimbang itu dengan isi piringku. Nah, isi piringku ini mengatur sedemikian rupa asupan makan kita, pedoman makan sehari-hari, setiap harinya 3 kali sehari dalam isi piring itu ada apa aja. Kebetulan saya tadi nyimpan ini. Kita paparkan aja ya isi piringnya, bagusnya seperti ya, baik. apa. Nah, eh, kalau ini nih, saya punya contoh isi piringku. Nah,
kan rata-rata emang piring bulat ya kita. Iya, iya betul. Oke. Nah, nih kalau diisi piring itu baiknya pedomannya itu seperti ini. Nah, saya paparkan aja ya langsung. Jadi dalam piring ini enaknya kita bagi dua dulu nih, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, di sisi sebelah kanan itu kita isi dengan 2/3 dari setengah isi piring itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu sendiri kita orang Indonesia lebih dominan makannya nasi ya Teh ya. Iya betul. Makanan Sebenarnya banyak sumbernya. Selain nasi juga kita bisa makan dari sumber umbi-umbian, serealia, nasi, gandum, terus tepung, roti, tepung-tepungan juga itu termasuk dalam golongan makanan pokok. Jadi jangan sampai kita makan di piring itu nasi, terus umbi-umbian seperti kentang, terus bihun itu semuanya satu golongan. Jadi golongan makanan pokok itu hanya 2/3 dari setengah isi piring segini ya. Selanjutnya di sebelah kanan itu sepertiganya diisi lauk pauk yaitu sumber protein. Nah, sumber proteinnya diharapkan itu adalah protein hewani. Kalau protein hewani berarti sumbernya dari hewan ya, Teh. Seperti iya. telur, ikan, daging, dan lain-lain. Terus sebelah kanan udah beres nih, udah diisi sama makanan pokok sama lauk pauk. Setengahnya lagi, sebelah kiri kita isi dengan 2/3 dari setengahnya itu adalah sayuran. Nah, jadi sebenarnya makanan pokok sama sayuran imbang ya. Iya sama. Selanjutnya, yang terakhir adalah sepertiga dari setengah isi piring adalah buah-buahan. Nah, jadi sebetulnya seyogianya isi piring dari makanan apa makanan sehari-hari itu seyogianya seperti ini gitu. Nah, dengan kita menerapkan si isi piringku dalam setiap kali makan, insya Allah goalsnya yang pengen berat badannya turun, insya Allah nggak usah ngurangin, nggak makan karbo, nggak makan apa. Padahal kan sumber energi didapatnya dari makanan sumber karbohidrat ya, Iya. gitu. Jadi tetap seimbang, gitu Teh. Selanjutnya mungkin tentang pola makan kali ya Teh. Ya. Iya boleh. Pola makan saat Ramadan berbeda dengan biasanya. Kalau kita biasanya makan di siang hari, sekarang kita makannya fokusnya di malam hari. Dan waktunya hanya terbagi di saat berbuka dan sahur. Kalau kita biasa makan 3 kali sehari, ini dipadatkan menjadi 2 kali dalam sehari. Itu pasti dalam 1 minggu kita beradaptasi dulu nih. Kalau pola makan sendiri itu apa ya? Dapat diartikan dalam kebiasaan atau habit gitu yang menetap dalam mengkonsumsi suatu makanan. Berarti kita sebenarnya udah punya pola makan tersendiri ya. Cuman saya golongkan lagi nih, ada pola makan yang baik dan pola makan yang kurang baik lah ya. Kalau yang kurang baik nih saat Ramadan, siapa nih? Jawab dalam hati aja. Kayak makannya eh, makanan yang siap saji, terus makanan dengan porsi yang berlebihan, apalagi saat buka ya, lapar-laparnya, wah segala dimakan gitu ya. Betul. Terus porsinya nggak ketakar gitu ya. Terus kadang-kadang ketiduran melewatkan sahur, wah itu pola makan saat Ramadannya berantakan ya. Mm-mm. Karena Terus penambahan kebalikannya nih. ya, Kak, ya. Mm-mm. Nah, kalau pola makan yang sehat, ya itu tadi menerapkan pola isi piringku, terus hidrasi tubuhnya terpenuhi 8 gelas sehari minum, insya Allah lah. Eh, jadi untuk sehat untuk siapa lagi ya? Untuk kita sendiri ya, bukan Iya. orang lain. Mm-mm. Eh, terus mungkin ada hmm, teh. Kira-kira tips-tips ya. Uh-uh. Tadi kayak agak ngelag.
Ya, Mm-mm. kira-kira ini Kak, eh, gimana lebih spesifik lagi tentang pola makan yang baik saat berbuka dan sahur. Misalnya nih saat berbuka kan tadi udah dibilang ini sama Kak Fauzia bahwa ketika buka kita jangan berlebihan. Nah kan sekarang tuh kalau Mm-mm. puasa tuh sebenarnya tidak bisa menghindari yang manis-manis gitu ya. Nah kan Iya, katanya iya. kalau mau diet ataupun apa ya, ya banyak lah ya katanya jangan berlebihan yang manis-manis gitu. Itu langkah baiknya bagaimana tuh, Kak? Sebenarnya udah diatur ya dalam Al-Quran juga sunnahnya. Kita tuh makan pas saat buka puasa itu dengan yang manis-manis, tapi ngikutin Rasul. Kalau Rasul dengan apa? Dengan kurma. Sebenarnya buah-buahan. Beliau makan itu dari gula alami, bukan dari gula sederhana, yaitu gula gula ya, gula pasir gitu. Jadi seyogianya bagusnya itu kurma tentunya dalam buahnya 3 buah atau 5 buah sampai 7 buah ganjil. Atau kita kalau nggak ada buah bisa diganti dengan nggak ada kurma bisa diganti dengan buah-buahan. Jadi kita dapat gulanya itu alami. Selanjutnya kalau asupan yang baik nih ya saat berbuka, setelah berbuka dengan yang manis, minum air, itu diberi jeda dulu. Diberi jeda, biasanya sholat dulu, baru makan besar. Makan besarnya gimana? Tadi nerapin si eh, metode pola model isi piringku itu. Mm-mm, mm, gitu. Ya, ya berarti Mm-mm. angka baiknya eh, kayak kalau misalnya kita mau buat sop buah pun mungkin gulanya itu dikurangi mungkin ya atau Iya, susunya itu kan tidak pasti terlalu ada banyak. buah-buahan kemudian dikasih gula dikasih susu juga gitu kan ya kadang suka double Iya, agak dikurangi ya. mm-mm. Yang sebenarnya bukan susu tapi creamer ya, susu kental manis yang Iya isinya betul. juga gula. Gula itu lebih banyak gula. Iya Iya, Kak. sekarang saat sahur. Kalau saat sahur, saya lebih merekomendasikannya dengan makanan lengkap, pastinya mengikuti model isi piringku yang tadi saya telah jelaskan. Juga hidrasi, yang paling penting adalah minum tetap 8 gelas dalam eh, saat kita ini ya, saat waktu buka sampai saat sahur tuh tetap terhidrasi di 8 gelas sehari. Gitu sih. Terus hindari, sebenarnya harus dihindari nih teh minum kopi sama minum teh karena bersifat diuretik. Jadi kayak kita tuh lebih sering berkemih nantinya di siang harinya dan cepet haus pastinya. Jadi cairannya cepet hilang gitu. Nah, itu Iya, sih tips-tipsnya saat sahur, saat buka dan saat sahur. iya. Kira-kira Mm-mm. untuk 8 gelasnya itu jika dijadwalkan kapan aja ya, Kak? Nah ini ada panduannya sebenarnya teh. Udah Ya. ada panduannya Mm-mm, dari pemerintah nih. Saya izin ini ya, Iya, lihat boleh, nih. boleh, boleh. Setelah saat berbuka, setelah tarawih, setelah makan malam, saat bangun sahur, saat sahur, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya dan sebelum tidur. Nah itu jadi 8 ya, Teh. Ya, iya. Jadi dicicil ya, tidak langsung ditabung terus ditambung banyak-banyak nanti. Mm-mm, gitu. Iya, iya. Baik, berarti lebih banyak minum airnya itu di setelah maghrib atau sampai sebelum tidur ya, karena kalau sahur sekitar 2 atau 3 gelas aja gitu kan ya. Kalau Iya, lebih pun, iya. kalau kelebihan itu baik atau jangan berlebihan juga. Sebenarnya sebenarnya sekuatnya sih Teh, tapi maksudnya kisaran 2 sampai 2,5 liter. Kalau Hmm, 2 liternya itu 8 gelas gitu. ya, baik, baik. Siap. Mm-mm. Itu ya tips untuk sahurnya. Kita lanjut ya Kak ya. Nah, kira-kira Hmm. apa yang terjadi jika kita saat sahur ataupun buka itu makannya itu tidak sesuai gizi yang seimbang gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, kalau ini malah jadi kebalikannya ya. Kita malah Iya. jadi, misalkan, kalau kita buka puasanya
dengan yang tinggi lemak kita malah nabung lemak. Soalnya kan kalau lemak itu untuk cadangan energi ya. Jadi dia tidak dijadikan langsung menjadi energi tapi ditampung dulu. Nanti kelak kalau kita eh kalau apa misalnya habis nih makanan yang kita konsumsi terus seperti olahraga yang udah intens banget, nanti baru si cadangan energinya yang kita pecah. Tapi itu dalam jangka yang lama. Jadi malah kalau kita makan yang tinggi lemak, nanti malah profil lipidnya naik, malah jadi dislipidemia. Terus kalau makannya berlebih, nih bisa heartburn, terus kayak gastritis, malah jadi asam lambungnya naik. Terus dan masih banyak lagi nih teh kayak malah nih bisa jadi kenaikan berat badan, bukannya turun berat badannya juga. Terus udah naik berat badan nanti indeks massa tubuhnya jadi nambah jadi ini apa? Jadi obesitas. Malah gitu. Terus bisa jadi kalau kurang serat nih nggak masuk sayur sama buah karena kelupaan yang penting makan aja gitu kalau buka puasa. Bisa jadi nanti konstipasi dan lain sebagainya lah banyak ya kalau nggak ngikutin gizi seimbang. Iya, iya. Terutama bagi yang mungkin bagi yang akan mengurangi berat badan atau sedang Ah, diet itu eh, ditambah dengan olahraga mungkin ya Kak ya. bisa, boleh. Cuman kalau olahraga harus terpenting adalah memperhatikan hidrasi. Jam waktu olahraganya harus diatur sedemikian rupa agar dekat ke minum Buka. gitu ya. Maksudnya jadi di sore atau enggak malah sehabis sesudah buka, sesudah tarawih tuh bagusnya kalau olahraga. Mm. Hmm, itu akan jadi lebih baik untuk tubuh kitanya ya. Jadi tubuh kitanya Mm-mm. pun sehat. Nah, kalau Yoswin sendiri enggak berenang kan saat puasa? Lanjut Kak, berenang Kak. Oh, lanjut. Iya. Wah, hebat. Jadi memang bagi orang tua yang apa anaknya tetap ingin berenang, kita memfasilitasi ataupun misalnya ketika anaknya yang masih kecil pun orang tuanya tetap aja lanjut Kak latihannya, kita lanjut, tetap aja kita latihan itu. Hanya latihan Wah, semangat di ya. waktu sore agar nanti ya menuju ke buka puasa gitu. Gitu Di Kak. sore juga ya, wah udah Iya di bagus ya. sore latihan renangnya sehabis asar gitu kan. Jadi mulai latihannya sehabis asar. Wih, semangat banget kakak-kakak coachnya. Mantap. Iya hebat kakakku coachnya. Ya lanjut ya kak ya. Ya, Nah selanjutnya kira-kira ada perubahan gak sih tubuh kita itu selama Ramadan ini? ada. Nih, yang biasanya kita makan setiap hari, biasanya rata-rata per 3 jam sekali diisi makan. Sekarang kita kosong nih lambung hampir lebih dari 13 jam lah ya, lebih dikit. Dari 13 jam, pasti tubuh kita kayak, ini kenapa nih pasti. Dalam 7 hari pertama pasti ada kayak apa ya, adaptasi dulu. Biasanya nih ya Teh, sahur kita makan sahur itu dalam 6 sampai 8 jam pertama puasa itu yang digunakan energi itu dari makanan yang kita konsumsi di saat sahur. Selebihnya itu tubuh kita akan memecah eh, glukosa yang disimpan di dalam tubuh dari mulai dari hati, lanjut dari otot, dan terakhir kalau udah habis nih glukosa yang disimpan di dalam hati dan otot, baru kita memecah lemak. Nah, suka nih teman-teman pasti. Baru dipecah tuh lemaknya dari di atas 6 sampai 8 jam baru lemak itu terpecah. Makanya nih pasti nih dari teman-teman sekalian jam 1 jam 2 tuh rawan-rawan lapar. Udah Bunyi lewat jam perutnya 2 ya kak? pasti kayak iya. Udah lewat jam 2 pasti kayak udah biasa lagi. Ada ngerasa gitu nggak sih Teh? Iya ngerasa, iya ngerasa. Nah, jadi dari jam 3 ke bawah itu lemak kita lagi dipecah sebenarnya. Nah, Hmm. suka nih teman-teman yang pasti yang punya cadangan lemak nih, mantap kan? Jadi dipecah lemaknya kalau udah gitu sampai jam 3 ke jam 12 jam yang telah kita lewati itu kalau lebih dari 13 jam
protein yang kepecah. Tapi nauzubillahnya kalau protein yang kita pecah nanti malah starvasi, malah jadi gizi buruk. Tapi alhamdulillahnya kita puasa tidak lebih dari 13 jam ya. Iya, iya. Semuanya sudah diatur ya, Mm-mm. sesuai dengan ilmu Iya. gizinya, ilmu agamanya, Masya Allah. Mm-mm. Ya. Masya Allah, iya. Hmm. Kita lanjut lagi ya, Kak ya. Selanjutnya, Boleh. kira-kira ada gak makanan yang khusus, makanan yang baik dikonsumsi selama Ramadan ini kira-kira apa? Paling kalau makanan khusus sih nggak ada. Cuman kalau untuk pola makannya tadi ngikutin model isi piringku yang tadi telah dijelaskan. Cuman kalau untuk misalkan pemilihan bahan makan saat berpuasa itu saat sahur misalkan. Jenis karbohidratnya kalau kita tuh ada yang namanya kita kenal itu indeks glikemik Kak dalam sumber karbohidrat. Jadi indeks glikemik itu adalah penyerapan penyerapan si karbohidrat itu menjadi gula dalam darah. Nah, semakin tinggi indeks glikemik dalam si karbohidrat itu berarti semakin cepat juga dia terserap. Jadi kita pilih makanan karbohidrat, sumber karbohidrat itu yang memiliki indeks glikemik yang sedang atau rendah. Maka kalau kayak gitu kan berarti penyerapan karbohidratnya itu akan lambat ya. Jadi Iya. memperlama juga pengosongan lambung. Jadi dengan harapan kita kenyang lebih lama. Nah, kalau apa sih sumbernya yang indeks glikemiknya itu sedang atau rendah? Itu adalah seperti misalnya nih saya kasih contoh beras merah, terus gandum, karena tinggi serat. Juga ya pasti kalau lagi ain tinggi pasti tinggi serat juga gitu. Kacang-kacangan juga yang berkulit itu GI-nya tinggi walaupun bukan ini ya karbohidrat. Selanjutnya hindari makanan yang tinggi lemak. Mm-mm. Karena tadi ya udah dijelaskan lemak itu nggak dijadiin sumber energi utama, tapi dia menjadi simpanan dalam tubuh. Jadi kita makan lemak banyak tapi bukan buat energi tapi malah disimpan gitu kan. Selanjutnya serat, asupan serat nih penting karena si serat ini kita nggak punya enzim selulus di dalam perut kita. Nggak kayak misalkan hewan ternak kan makannya rumput-rumputan ya selulus semua karena dia punya enzim selulus. Tapi kalau kita makan serat, lambung kita tuh lama gitu nyernaknya. Jadi sama halnya kayak GI-nya yang rendah dan sedang itu, jadi perutnya itu kenyang lebih lama karena diolahnya juga nggak cepat gitu. Itulah berarti banyak sayur, hindari lemak tinggi, sama satu lagi tadi yang GI-nya sedang atau rendah si karbohidratnya pemilihannya. Gitu. Nah, kalau GI-nya yang tinggi apa aja nih? Misalnya ada tepung-tepungan, itu kan tinggi, terus gula, jadi itu cepat diserapnya jadi energinya. Jadi hindari tinggi gula dan tepung-tepungan saat sahur. Baik. Nah, terus kalau misalnya kan tidak semua orang menyukai sayur dan daging. Kadang ada yang menyukai sayur-sayuran aja, saya tidak suka daging gitu ya. Terus proteinnya tuh sukanya misalnya dari telur aja gitu. Nah, itu gimana tuh tipsnya untuk yang memang sukanya hanya daging aja ataupun sukanya sayur-sayuran aja gitu. Karena kan tadi di dalam pola satu piring itu harus dua-duanya itu harus ada gitu ya, Kak ya. Gimana itu, Kak? Nah, sebenarnya itu harusnya belajar. Belajar menyukai beragam makanan. Iya, ya, betul ya. Iya. Karena sumber misalkan nih sumber protein nggak melulu harus telur, ada yang lain dari laut, seafood banyak ininya apa jenisnya. Dari hewan ternak juga banyak. Terus dari telur-teluran nggak cuma telur ayam juga. Coba yang lain agar beragam karena nggak ada satupun makanan yang nilai gizinya itu lengkap kecuali ASI itu pun hanya untuk bayi yang kurang dari 6 bulan. Karena kalau yang lebih dari 6 bulan aja ASI aja juga udah tidak sempurna nilai gizinya gitu. Jadi harus lengkap dalam isi piringnya.
harus belajar untuk menyukai semua makanan gitu ya kayak karena ya Iya. memang setiap vitamin ya setiap komponen-komponen kayak karbohidrat, protein, kemudian sayur-sayuran itu penting sekali untuk dikonsumsi oleh kita Iya, gitu kan ya. karena punya perannya masing-masing dalam tubuh juga. Iya. Iya betul betul. Mm-mm. Ya kemudian lanjut ya kak ya. Kira-kira ada Boleh. tips nggak untuk anak-anak yang sedang menjalankan ibadah puasa nih? Kira-kira tips untuk anak-anak yang menjalankan ibadah puasa gimana nih Kak? Kalau anak-anak sebenarnya nggak langsung melulu langsung ke nutrisi sih kalau anak-anak. Sebenarnya langsung ke dibiasain dulu, di bonding dulu, terus kita kasih tahu sih apa sih ini manfaat kita berpuasa, kenapa kita harus puasa. Berikan penjelasan dulu sama anak, apa sih kita kenapa sih sebagai muslim harus berpuasa, agar anaknya juga ngerti, oh iya puasa tuh kewajiban kita. Barulah kita perhatikan ke nutrisi. Nutrisinya harus kayak gimana, seperti apa, jabarkan. Kayak yang tadi isi piringku kayak gimana. Nih deh biar makannya apa puasanya puasanya kuat, makan sayur ya gitu. Terus kalau buat anak-anak titik beratnya tetap di protein karena kan protein untuk ini ya zat pembangun. Kalau anak-anak kan masih ini ya apa eh, tumbuh kembangnya masih pesat. Kalau kita kan udah tinggal maintenance aja ya. Hmm. Mm-mm. Jadi usahain ada susu, misal sumber proteinnya ditambah gitu. Hmm. Terus minum, usahakan selalu ada minumnya jangan loyo di iniin apa disediain sama orang tua minumnya ya biar nanti puasanya nggak haus-haus nggak capek-capek tetap tetap bugar gitu tetap seger gitu saat ngejalanin puasa selanjutnya selama buka sama makan sahur diusahakan si anak di training gitu nggak boleh terlalu kamu lapar kan ya tapi tidak berlebihan makannya karena kita dulu diajarin ya sama orang tua puasa tuh kita ngajarin apa kita belajar jadi anak apa kita menjadi ngerasain sama orang-orang yang enggak ini sama kita gitu kayak lapar tuh gimana gitu nanti pas dapat makanan disyukurin dulu jangan dulu cepet-cepet makannya pelan-pelan aja karena takutnya malah gastrointestinalnya atau lambungnya malah terganggu asam lambungnya naik ntar jadi sakit gitu lah kalau ke anak-anak lebih ke parentingnya ya yang lebih kuat Kasih yang pemahaman ini dulu aja gitu ya untuk gizi ya sembari gitu ya kak ya. iya iya harus didamping banget nih sama orang tuanya Iya. Orang tuanya pun harus pinter gitu kan ya, harus paham. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kita lanjut kayak kak ya. Kira-kira jika saat sahur dan buka itu kita tidak makan sesuai dengan aturan gizi seimbang, itu udah ya kayak tadi ya, udah Iya dijelaskan ya iya kayak, Mm-mm. udah ya kak, udah udah dijelaskan. tadi yang heartburn Mm-mm. Iya. Nah, tadi tuh sempat terpikir pertanyaan apa ya kak? Nanti kita sambil sembari tanya jawab aja dengan para Iya orang tua boleh ayah dari bunda atau teman-teman nih ya teman-teman semuanya. Ini sebenarnya bukan terkhusus kepada ayah bunda ataupun anak-anak ya. Kita juga sebagai anak-anak iya eh, apa ya dewasa gitu ya apa ya dewasa sebagai anak muda dewasa gitu. remaja Iya. Yang usia 20 sampai 30 tuh rata-rata kan memang apa ya? Sekarang usia tuh produktif ada ya bahasa kalau misalnya ke badan tuh ada bahasa insecure gak sih, Kak? oh iya Misalnya terlalu tentang kurus ini itu ya terlalu body kurus, shaming ya betul, terlalu kurus, pingin berisi, ya terlalu berisi, pingin kecil gitu kan Mm, ya. Nah, boleh untuk semuanya ini mm, mm. kita masuk tanya jawab aja ya. Silakan yang memang Iya ingin boleh bertanya, silakan eh, di ketik aja di komentar secara langsung ini. Nanti Kak Fauzia akan menjawabnya. Ayo teman-teman, barangkali ada yang menjawab ataupun tips dietnya barangkali. boleh boleh
Ada nggak nih dari teman-teman yang ikut apa yang puasanya nyambi diet Iya, asik ya. yang udah berhasil gimana? Tapi selalu tergoda Kak kalau saya Kak. Iya ya nafsu ya. Iya, susah ya Aduh pengen nanti buka ngelawan. sama ini sama ini sama ini. Terus kan lihat yang jualan-jualan di pinggir jalan yang rame-rame itu kan itu juga menggoda gitu kan ya. Kalau nggak kalau Iya, lagi di aduh rumah, aromanya. kalau lagi kumpul di rumah kan Mm-mm. ada yang apa masakannya kan lengkap gitu kan ya. Dan kalau gak dimakan sayang juga ya gitu kan. Iya, masa udah dimasakin ya. Iya betul. Ayo, Mm-mm. ada yang bertanya nggak ya? Sebentar kita lihat dulu Kak. Ada berapa orang ya ini? Mhm. Ini kayaknya banyaknya yang nonton dari teman-temannya Kak Fauzia ya Kak ya. Oh iya, Ada beberapa iya ini. halo teman-teman. Mungkin Boleh. eh, yang menonton ini belum terpikirkan mau nanya apa gitu ya. Karena ya memang Kayaknya udah pada pinter juga. ini. Nah, atau iya betul, udah pinter gitu ya. Udah bisa menakar eh, gizi agar seimbang setiap harinya gitu ya, Kak ya. Nah, Mm-mm. ini Kak, kalau misalnya gitu kan, kan tadi sesuai gizi seimbang itu, puasa itu kan misalnya buka itu kan minum, kemudian makan kurma, kemudian setelah itu kita lebih baik sholat terlebih dahulu, kemudian kita baru makan nasi gitu kan ya, makan malam, makan berat yang satu piring sesuai anjuran tadi. Nah, kemudian Mm-mm. itu eh, kalau misalnya ingin ngemil gitu kan ya Kak. Setelah kan biasanya habis taraweh suka pengen ngemil gitu kan ya. Ada bakso, ada apa ya, ada jajanan gitu ya kayak cilor dan lain-lain. Ada Iya. martabak, jus gitu kan ya. Nah itu baiknya gimana gitu ya? Kan nggak bisa dihindari gitu ya. Boleh, boleh. Kalau kayak gitu, pengennya ngemil-ngemil yang tadi ya, kayak digoreng ya sebenarnya. Iya. Kita akalinya dengan porsi makannya yang eh, nggak tinggi Kurang. lemak. Kayak misalkan, nanti aku mau nyemilnya cilor misalnya. Berarti dikurangin lah nasinya kan si cilor itu tepung ya, Mm-mm. tepung minyak gitu berarti. Oh, nanti kurangin nasinya soalnya saya Hmm. mau nanti jatahnya buat cilor gitu. Hmm. Misalkan gitu. Terus kan cilornya digoreng. Saya nggak mau digoreng. Ayamnya misalkan nanti dipepes aja gitu. Gitu palingan ngakalinnya ya, Hmm. agar tetap seimbang ya. Berarti tetap ini ya, Mm-mm. tetap kita berarti di bulan puasa ini dalam satu hari ini berarti mengkonsumsi 2 piring yang sesuai anjuran tadi berarti ya. Jika memang Mm-mm. mau ngemil yang lain-lain, kita lihat dulu kita mau ngemilnya apa. Misalnya mau ngemil buah-buahan. Nah, berarti kan memang Ya, buah-buahan tadi betul. itu di piring kan ada porsinya untuk buah-buahan tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau jus, ya Iya. boleh jus, mungkin tidak pakai gula mungkin ya. Nah, kalau jus pakai madu Iya. boleh kan, Kak? Masih boleh kan ya? Nah, madu sebetulnya sumber gula juga. Cuman sebenarnya emang masih diperbolehkan teh kalau gula itu sehari itu 5 sendok makan, sekitar 54 gram sehari. Jadi misalkan nih teteh minum misalkan minuman di belakangnya ada nutrition fact, dilihat gulanya ada berapa gram. Nah, itu jadi kalau jus mau pakai gula boleh. Berapa sendok dulu, tidak melewati 5 sendok makan sehari gitu. Hmm, iya, iya, iya. Mm-mm. Betul, betul. Jadi gula, garam dengan minyak itu sebenarnya ada aturannya sehari agar kita hidup sehat ya. Ada ininya, ada pedomannya. Yang pertama itu gula 5 sendok sehari. Tadi selanjutnya lemak itu 4 sendok makan sehari. Dan terakhir garam itu 1 sendok teh per hari untuk orang-orang yang maksudnya normal ya, tidak ada penyakit penyerta. Iya, baik. Mm-mm, Iya, Kak. Ini ada yang mm-mm. bertanya nih, Kak.
Mm-mm. Katanya, apakah dengan puasa yang obesitas tersebut mampu untuk meminimalisir obesitas? Lalu bagaimana langkah regulasinya? Jadi Gimana? dengan puasa bisa menurunkan obesitas gitu. Ya, bagi yang Iya bisa, obesitas. bisa. Iya dengan tadi menerapkan model isi piringku dalam makannya. Tidak semena-mena puasa kita nggak makan, terus pas buka puasa makan berlebihan, itu tidak akan menurunkan obesitasnya. Justru dengan pola makan yang tadi telah dijelaskan menggunakan model isi piringku tadi. Saya belajar banyak dari waktu pas eh, IG live pertama saya di Persagi dengan Teh Zaira. Beliau berkata gini, kalau Ramadan itu adalah bulannya pendidikan. Salah satunya pendidikan kita dalam menjaga hawa nafsu makan. Nah, sebaiknya dalam berbuka itu makan kita tuh tidak berlebihan. Dengan makan kita tidak berlebihan, menerapkan gizi seimbang, kita juga bisa menjadikan pola hidup kita lebih sehat. Yang obesitas juga dapat manfaatnya, berat badannya turun. Terus nanti indeks massa tubuhnya juga tidak obesitas lagi, nanti mungkin akan turun menjadi overweight. Udah overweight nanti normal, alhamdulillah nanti lebaran nggak kena ini sama saudara-saudara gitu. Gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Sini yang keduanya, Kak, ada lagi nih. Gizi seimbang kunci untuk Betul. memenuhi kebutuhan tubuh. Bagaimana dengan bulan puasa yang hanya makan pada sahur dan harus menahan lapar dan haus sehingga kita melakukan aktivitas fisik? Ya, gimana maksudnya? Bagaimana dengan puasa yang makan di sahur? Yaitu yang tadi mungkin ya, Kak ya? Atau bagaimana? Boleh Kakak jelaskan Mm-mm. lagi? Jadi karena pola makan kita berbeda dengan sehari-hari yang biasanya 3 kali sehari, sekarang jadi 2 kali sehari. Biasanya tubuh kita masih beradaptasi di 7 hari pertama. Tapi saat selebihnya itu akan menyesuaikan. Terus pola makannya gimana? Tadi udah dijelaskan dengan gizi seimbang, di mana porsi makannya karbohidrat, protein, dan sayurnya itu ditentukan di metode model isi piringku yang tadi. Hmm, agar tidak cepat lapar, tahan haus, lapar tadi ada beberapa ini ya Teh ya, Iya. tidak makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula saat apa? Saat sahur. Terus pemilihan karbohidratnya juga karbohidrat yang memiliki GI yang sedang rendah dan tidak GI yang tinggi. GI yang tinggi itu sumber makanannya tepung-tepungan, gula yang cepat diserap. Sedangkan kalau GI-nya yang sedang atau rendah itu bisa nasi, umbi-umbian, terus gandum, itu bisa, insya Allah bisa eh, Menahan menahan lapar. lapar lebih lama. Karena pengosongan lambungnya juga lambat, relatif lambat. Iya. Ya Mm, itu ya untuk jawabannya. Untuk KO. iya, Ya, bolehkah sharing satu lagi? mm, boleh. Iya, kan sebenarnya ketika saya lihat yang apa program-program untuk mengurangi berat badan itu kan ya, kan katanya ada yang istilahnya Mm, BBM, kemudian ada yang istilahnya katanya mm, kalau kita mau diet sebenarnya dari pola makan aja udah cukup kalau bagi yang mager olahraga katanya gitu. Terus kita harus lihat gitu. dulu apa ya istilahnya tuh kalori ya, kalori kita dilihat dari Mm-mm, tinggi mm-mm, badan berat badannya kita totalnya berapa. Nah, berarti kita betul. harus mengkonsumsi berapa kalori nih setiap hari nah gitu. Itu juga betul. Mm-mm. Gimana tuh, Kak? Betul. Jadi sebenarnya nih, kalau untuk jenis dietnya sendiri, kita sebagai ahli gizi tidak akan pernah merekomendasikan berbagai jenis diet. Misalkan saya sebutkan diet keto yang tinggi lemak, terus kayak diet karbo yang kayak gitu. Sebenarnya kita tidak menyarankan seperti itu. Tetapi pasti dari semua ahli gizi di Indonesia itu pasti menyarankan diet itu tentang diet seimbang. Nah, gimana caranya? Perhitungannya per personal itu pasti berbeda-beda karena dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan orang itu sendiri. Sebenarnya bukan tinggi badan dan berat badan aja. Tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin. Itu menjadi ada faktor hitungnya, Kak. Nah, setelah setelah ada dihitung setiap orang
kalau nih personal ya, kalau mau diet nih, dihitung dulu kebutuhan kalorinya berapa per personal itu, terus targetnya nih kita hitung kalau berat badan normal itu kamu tuh berapa, misalkan ada yang dinamakan IMT, indeks massa tubuh, di mana berat badan eh, apa berat badan menurut tinggi badan. Jadi kalau tinggi badannya segitu, berat badannya segitu ideal nggak sih atau normal nggak sih? Ada apa ada range-nya gitu. Hmm, itu bisa dihitung nanti lah ya. Selanjutnya kalau udah dihitung, nanti kita sesuaikan ke porsi makan gizi seimbang kayak gimana gitu. Karena nggak mau dong kita nanti makan lemak aja yang yang dalam teori itu lemak adalah simpanan energi. Sedangkan yang nanti dijadikan energi sehari-hari apa gitu. Terus nanti kalau kurang zat pembangun, ototnya rusak, misalkan olahraga, kan olahraga memecah otot ya teh ya, Iya, iya. kurang protein. Nanti gimana? Nanti yang menyuplai si protein yang rusak itu apa gitu. Jadi kita sebagai ahli gizi pasti selalu menyarankan gizi seimbang. Yang tentunya kalau personal pasti dihitung dulu gitu. Mm-mm. Berarti walaupun memang berapapun jumlah kalori seseorang itu tetap utamakan yang pola satu piring itu kan ya Kak ya. Tidak Iya, isi tidak piringku. dikurangi ataupun dilebih-lebihkan gitu kan ya, walaupun memang yang Mhm. obesitas tadi karena mungkin cepat Mhm. lapar ataupun kadang nafsu makannya lebih Mhm. tinggi, kemudian porsinya lebih banyak, itu tetap Mhm. memakan satu pola piring aja itu sebenarnya sudah cukup gitu ya kayak. Sudah cukup, betul. Karena dominannya orang Indonesia itu makanan pokoknya yang menjadi dominan di isi piring. Sedangkan makanan-makanan pelengkap lainnya yang itu tuh hanya sebagai kondimen aja untuk melengkapi rasa si makanan pokok. Betul nggak sih, Teh? Iya betul betul. Iya, Nah, begitu itu ya kayak. ya. Mm-mm, mm-mm. Sayur 2 sendok makan, nasinya 3 centong, gitu ya. Iya iya. Dika, tadi kalau Om bertanya lagi, tapi bagaimanakah kalau misalnya nggak sahur? Berarti kan nggak makan makanan yang bergizi, bahkan nggak minum, padahal kan air itu sangat penting dan dehidrasi. Nah, jadi bagaimana untuk yang tidak sahur gitu? Nah, ini bahayanya kalau tidak sahurnya berkali-kali. Kalau baru sekali atau kelupaan aja sih kita masih ada cadangan makanan ya, Kak. Jadi yang tadi ya, kita simpan di otot, di hati, itu bisa masih terpecah saat kita tidak sahur sekali. Kalau kita tidak sahurnya berkali-kali atau mm, malahan di hari yang sama gitu, misalkan berturut-turut, itu bisa jadi kita nanti starvasi, malah jadinya otot kita terpecah. Terus nauzubillahnya eh, ada dampak yang lain dari kesehatan gitu. Hmm. Jadi Mm, nantinya mm-mm. mengambil eh, porsi yang tidak harusnya diambil gitu kan ya Kak ya, si Iya, di dalam tubuh betul. itu. Iya, iya. Betul. Kalau dehidrasi kan nanti bisa menyebabkan sampai yang paling parah itu kematian ya. Jadi Iya, iya. nauzubillahnya jangan sampai nggak sahur berkali-kali ya. Kalau Mm-mm. kelupaan sekali-kali boleh gitu ya, asal jangan berulang kali. Iya, jangan diulangi. Iya. Mm-mm. Untuk ayah bunda ataupun teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, boleh nih. Jika tidak ada, mungkin sesi bincang-bincang mengenai gizi dengan Kak Puji ini kita akan akhiri. Tidak ada mungkin ya Kak ya? Iya, Ya. mungkin nanti kalau misalnya ayah bunda ataupun teman-teman sekalian yang ingin bertanya ataupun ya konsultasi perihal gizi gitu kan ya, mau tentang ayah bundanya ataupun teman-teman sekalian ataupun tentang gizi tentang anak-anaknya, boleh sekali hubungin Kak Fuji ya, boleh ya Kak ya, Boleh, untuk boleh. hubungi di DM Instagramnya mungkin ya, karena kita pun nanti Boleh.
Kita pun pamflet tentang live ini pun sudah diunggah dan menandai Kak Fauzia. Teman-teman dan ayah bunda sekalian bisa mengklik ya profil Kak Fauzianya, kemudian boleh mengirim pesan kepada Instagramnya. Nah, mungkin kalau untuk yang lebih intens dan ingin konsul lebih dalam lagi, boleh nanti untuk meminta nomor HP-nya Kak Fauzia lewat DM Instagramnya, gitu kan ya Kak ya? Ya, boleh, boleh. Iya, iya. Nah, Nah, jika saya bisa, pasti saya bantu. nah, siap. Ada tambahan lagi, Kak? Gimana? Ada tambahan lagi dari Kakak? Udah cukup kayaknya. Udah semuanya ini ya, tersampaikan. Iya, tersampaikan. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah Iya. untuk bincang-bincang tentang gizi ini cukup apa ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bukan hanya untuk di saat Ramadan aja, tetapi ini patut diterapkan di luar Ramadan juga gitu ya Kak ya. Ya. Iya, Jadi sehari-hari isi ya. satu piring itu tidak hanya diterapkan di bulan Ramadan ini saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun ketika sahur nanti hati-hati nih mulutnya jangan segala dimakan ya Kak ya. Iya, ya. Nanti sambil silaturahmi sambil makan segala ini ya, makanan ya. Iya, kan memang suka kayak gitu ya. Balas dendam istilahnya gitu ya Kak ya. Kak ini katanya satu lagi. Untuk anak yang disabilitas, yang hiperaktif, apakah itu karena kebanyakan makan yang bergizi atau bagaimana? Katanya. Gitu, Kak. Oh, itu tidak ada hubungannya dengan gizi sebenarnya ya. Kalau yang maksudnya anak berkebutuhan khusus gitu ya, Teh? Iya, mungkin. Iya, mungkin. Eh, tidak ada hubungan dengan kebanyakan makan makanan yang bergizi atau tidak. Karena kalau makan itu sebenarnya habit. Jadi kalau anaknya justru misalkan kalau apa ya namanya disabilitas tuh ada yang salah satu yang disabilitas ada pantangan makan justru bukan diakibatkan gara-gara makanan gitu loh. Justru dengan adanya yang di anaknya yang didiagnosa sama dokter disabilitas, eh, ada yang nggak boleh makan sesuatu, misalkan gluten, nggak boleh makan gluten itu dari tepung-tepungan yang mengandung gluten tuh tepung terigu yang ada gandumnya, itu justru di terapinya dari makanan, jadi bukan gara-gara makanan. Gitu. Iya. Tidak ada yang menyebabkan. Karena ada juga ya kayak yang misalkan penganut katanya vegan atau apapun, ada yang berpikir seperti saya nggak mau makan makanan hewan karena takut sifatnya seperti hewan. Padahal enggak kan ya, enggak gitu. Iya, iya. Ya, baik. Nah, itu jawabannya mungkin ya, Kak ya. Nah, jadi mungkin sebenarnya untuk anak-anak yang disabilitas ini bisa diobati kan mungkin nanti kalau dari ahli gizi itu mungkin ada larangannya di beberapa yang keluhan disabilitas mungkin ya tidak boleh makan gluten atau apa. Nah, kalau di kita di Yosim kita pun ada terapinya untuk anak disabilitas atau anak yang hiperaktif gitu kan ya Kak ya. Nah, juga ya bunda yang memang punya anak yang memang sudah di oleh dokter sudah diidentifikasi bahwa anaknya disabilitas. Jadi tidak boleh mengidentifikasi sendiri ya Kak ya, ataupun sesuai kita baca Google ini anak ini nih benar sesuai ada yang di Google berarti anak ini kita tidak boleh. Jadi kita nggak boleh self diagnosis ini. Nah, iya, jadi harus ke dokter ya untuk diagnosis. Nah, mungkin nanti dokter pun akan mengarahkan bagaimana solusinya. Nah, tapi rata-rata memang kalau untuk yang memang punya kelainan seperti itu, ada juga yang memang dokter menyarankan untuk direnangkan saja. Nah, gitu. Itu ada terapinya direnangkan ya. Keren nih teman-teman Yasin, bisa bantu buat teman-teman yang punya ini ya keterbatasan. Hebat. Iya, Kak. Nah, mungkin cukup segitu saja untuk pematerian hari ini. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih banyak sudah waktunya. Terima kasih sudah berharga sekali ini untuk kita semua gitu kan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan pola yang
satu piring apa itu Kak tadi tuh Kak? Satu piring apa? Isi piringku. Oh, isi piringku ya. Mudah-mudahan kita semua bisa Mm-mm. menerapkan isi piringku sesuai dengan anjuran dari ahli gizi gitu kan ya. Karena ya kita Mm-mm. harus menyayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi Betul. selain tubuh kita gitu kan ya. Karena tubuh kita pun harus Mm-mm. disayangi. Jangan cuek terhadap tubuh kita gitu kan ya. Nah, baik, terima Mm-mm. kasih Mm-mm. banyak kepada Kak Fauzia Iya, atas makasih waktunya. juga buat Wabillahi taufiq wal kalian. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Ya, Kak. Dadah, ya, Kakak. selamat puasa. Iya, makasih. Ya, selamat juga. Sama-sama, Kak.